Perkenalkan, nama saya Niwayan Yeni Aprilia dengan NIM 21110312223 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Agama Hindu. Nomor 1. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Korupsi dalam agama Hindu bertentangan dengan konsep Trikaya Parisuddha, yaitu manecika berpikir yang baik, wacika berkata yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Maka dari itu, agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, kita sebagai umat Hindu dapat menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha yang dimana selalu jujur dalam perkataan, berpikir yang baik sebelum bertindak. Nomor 2. Berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Dalam tradisi Hindu, setiap diadakannya upacara pancayatnya pasti selalu menggunakan Banten, yang dimana Banten berarti simbol bentuk sujud bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Banten memiliki banyak jenis, bentuknya yang bermacam-macam, serta memiliki fungsi yang berbeda. Kelebihan adanya Banten ini mencerminkan kuatnya identitas kehinduan atas keyakinan umat Hindu kepada Sang Pencipta. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Bisnis prostitusi online sangat dilarang dalam agama Hindu, karena dalam agama Hindu dapat mencoreng nama baik wanita. Jika dikaitkan dengan satripu, maka prostitusi online ini sangat berkaitan dengan kama atau nafsu. Maka dari itu, hendaknya nafsu atau keinginan negatif dikendalikan agar tidak merusak citra wanita. Selain itu, solusinya dengan melaksanakan ajaran agama dengan baik. Selain itu, solusinya pikiran diarahkan ke arah yang positif, maka hawa nafsu atau kama dapat dikendalikan. Nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa saja yang bisa kita pelajari dan terapkan, dan berikan contohnya. Nilai dalam agama Hindu yang bisa kita dapatkan setelah berkunjung ke panti asuhan adalah ajaran Tripararta seperti asih, saling menyayangi. Contohnya saling peduli dengan anak-anak di panti asuhan tersebut. Kemudian punya saling tolong-menolong, contohnya memberikan dengan ikhlas apa yang kita miliki yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya ada bakti, selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya menjalankan ajaran Trihitakarana. Tuhan menciptakan manusia untuk saling menyayangi dan membantu satu sama lain. Nomor 5. Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contohnya. Menurut saya, tidak ada hubungannya, karena orang yang memiliki sifat korupsi adalah orang yang serakah, tidak memiliki kepasrahan, tidak pernah puas akan apa yang dia miliki, dan ini sangat bertentangan dengan Dharma. Sedangkan kepasrahan berarti melepas pengaruh duniawi tetapi tetap menjalankan ajaran Dharma. Contohnya, pejabat negara yang menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi akan dipidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Jadi yoga dan pranayama ada hubungannya, karena saat kita melakukan yoga tentu saja kita akan mengatur nafas atau pranayama. Hubungan antara yoga dan pranayama dengan pengkajian yoga center menurut saya di dalam konteks pemujaan yang dimana manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran apabila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini dapat terlaksana dengan melakukan yoga dan pranayama yang baik dan benar. Seseorang yang ingin mewujudkannya bisa datang ke yoga center, di mana yoga center adalah tempat untuk belajar yoga dan difasilitasi tempat yang nyaman dan pelatih yang sudah profesional. Dalam yoga center juga kelas yoga dipisahkan satu sama lain sesuai dengan yoga apa yang kita ingin pelajari, sehingga jika seseorang ingin mewujudkan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik dan benar, serta melatih pranayama yang baik, maka yoga center merupakan tempat yang sangat tepat.
Makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud yaitu apabila seseorang telah selesai melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan baik, walaupun dia tidak mendapatkan barang-barang impiannya, tetapi dia mampu dalam memanfaatkan waktu dan menjalankan hidup sesuai ajaran Dharma, maka orang itu akan senantiasa diberikan kedamaian dan kebahagiaan sepanjang hidupnya oleh Tuhan. Nomor 8. Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben salah satu warisan kebudayaan upacara yang sudah dilakukan turun-temurun yang dilakukan oleh umat Hindu kepada leluhurnya yang sudah meninggal. Walaupun upacara ngaben tersebut sangat boros, menurut sebagian orang upacara tersebut merupakan suatu penghormatan atau kewajiban yang harus kita berikan untuk terakhir kalinya, sehingga kita akan terus berusaha untuk tetap bisa melakukan acara ngaben itu sendiri. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besaran seperti ngentek linggih dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak-anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jika seseorang melakukan yatnya, itu merupakan hal bagus karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Hindu. Tetapi tidak diharuskan juga melakukan yatnya besar-besaran. Menyumbang beasiswa untuk anak miskin juga dinamakan beryatnya apabila kita menyumbang dengan tulus ikhlas. Nomor 10. Saat kita melakukan sesuatu yang baik yang sesuai dengan ajaran Dharma, karena Krishna di dalam diri manusia diibaratkan sebagai pikiran dan Arjuna sebagai tubuh. Jika kita sudah memiliki pikiran yang baik, maka secara sadar pasti kita akan melakukan perbuatan yang baik juga, seperti contohnya saling tolong-menolong, menerapkan ajaran Tattwamasi, saling menghargai, dan toleransi.